Cak Lontong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Salam, Cak. Saya terima kasih pertama kali saya ucapkan untuk BRI ya, luar biasa, brilian, ini membantu UMKM, dan saya diundang juga oleh Pak Gendro dan Mas Fran yang sangat luar biasa juga. Thank you sudah diundang di acara yang sangat hebat ini. Terus tadi saya juga ucapan terima kasih buat Pak Arif Rahman Hakim atas pemaparannya dari Kementerian Koperasi. Ya kalau bicara dunia usaha memang koperasi kemudian perbankan ini harus berkolaborasi karena saking pentingnya itu ya. Tapi kalau tadi disebutkan Pak Arif Rahman Hakim, saya sebenarnya agak nggak enak tadi kalau disebut-sebut insinyur gitu ya. Itu dilema buat saya Pak. Itu benar, saya tuh kalau saya memang insinyur, saya lulusan teknik elektro ITS insinyur, tapi kayaknya nggak enak gitu kalau disebut-sebut karena saya tuh kadang-kadang gini, saya kalau misalnya nih kumpul sama teman-teman pelawak gitu, saya mungkin bangga, wow saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur, gitu saya bisa bangga. Tapi giliran kumpul sama reuni teman-teman insinyur, saya jadi minder malah, karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. tapi itu dulu ya saya minder seperti itu. Jadi kalau dulu reuni gitu saya minder. Tapi karena dulu ya, tapi setelah sekarang alhamdulillah perjalanan, pengalaman dan karir mulai meningkat. Kalau ada reuni-reuni saya sudah nggak pernah minder lagi karena memang nggak pernah datang. Jadi kalau nggak pernah datang ngapain harus minder gitu kan? Dan saya juga berterima kasih karena bicara koperasi pertama-tama itu luar biasa karena orang tua saya dulu yang mengajari pentingnya koperasi, makanya Kementerian Koperasi itu saya hormat sekali. Koperasi itu sokok guru ekonomi bangsa kita, ya kan? Koperasi adalah sokok guru ekonomi, tetapi kadang-kadang yang terjadi malah ekonomi guru sokok koperasi. Nah itu yang agak repot. Bukan ekonomi koperasi harus bisa menjadi penyokong ekonomi yang terbesar, tapi kadang-kadang sokok guru koperasi, tapi ekonomi guru sokok koperasi ini yang harus kita perlahan-lahan kita, apalagi koperasi simpan pinjam biasanya gitu ya. Kalau dulu guru-gurunya itu sangat aktif di koperasi simpan pinjam, karena kebetulan ibu saya juga sangat aktif, bahkan overaktif kayaknya dulu itu. Itulah hebatnya. Terima kasih Kementerian Koperasi sudah membantu saya luar biasa. BRI juga seperti itu. Tadi disebutkan Pak Gendro dan Pak Fran, ini Pegadaian gabung dengan BRI ya? Ya. Luar biasa karena saya kalau dengan BRI dan Pegadaian, saya itu orang desa. Jadi dulu bank pertama yang saya kenal ya BRI ini, karena di desa saya itu kebetulan dulu dekat, nggak jauh dari rumah saya itu ada kantor Bank BRI ini. Terus kemudian kalau bicara Pegadaian ya luar biasa ya, hubungan historis saya dan Pegadaian itu sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari Pegadaian karena ilmunya banyak. Pegadaian itu sebenarnya ternyata ilmu fisika, ilmu kimia pelajari dari Pegadaian. Karena katalisator lah. Pegadaian itu katalisator kehidupan saya gitu. Jadi ketika perekonomian seret dulu ya, usaha susah gitu, yang saya lakukan adalah itu tadi, silaturahmi ke Pegadaian gitu, karena Pegadaian itu sebagai katalisator, membantu mempercepat proses kimia. Bawa apapun ke sana nggak sampai 30 menit langsung dirubah menjadi cair. Jadi kalau saya bawa perhiasan, saya bawa sertifikat tanah gitu kan, saya bawa surat-surat kendaraan gitu, nggak sampai lama, nggak sampai 30 menit sudah cair. Jadi sangat, ini sebagai katalisator kehidupan saya.
paling nggak untuk mencairkan suasana itu saya banyak belajar. Ya, Dari pengkajian terus kami kedengaran suara saya nih. Putus-putus Pak, masih kayak robot. Ada putus ya. Calonnya terputus ya kayaknya ya. bagaimana? Apakah suara saya bisa didengar? Ya, sekarang sudah Cak. Beres, Cak Lontong, aman. Sudah ya? Sudah Pak. Alhamdulillah Ya, sudah, udah bisa lagi. Kebalik nih. Nah, kebalik. Videonya lah. Apanya yang kebalik? Video saya kebalik. Kebalik. Oh, berarti ini yang saya balik gini. Ya, benar. Nah, kalau gini nggak kebalik. Enggak. Ya. Sayanya yang kebalik kalau gini. Oke, buat dulu deh. Biar aman. Gini aman? Aman, Pak. Apakah sudah Aman. aman seperti ini? Mantap. Nah, ini gini aja ya. 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 Nah, bicara masalah UMKM tuh ya. Tadi memang saya katakan ini penting. UMKM itu Mantap. melakukan usaha mikro, kecil, menengah itu berat. Saya dulu nyoba. Saya dulu awalnya usaha kecil-kecilan gitu kan. Saya usaha kecil-kecilan nggak sampai lama, saya nggak bisa bertahan lama karena terus tutup. Karena kalah kecil sama yang lain. Karena namanya juga usaha kecil-kecilan. Jadi yang menang yang paling kecil. Ya kan? Kalau kita ngomong usaha kecil-kecilan itu berarti yang menang yang paling kecil. Nah, saya kalah kecil sama yang lain. Wah, ya udahlah, saya tutup. Makanya kalau mau usaha, mungkin usaha kecil-kecilan, tetapi usahakan itu usahanya besar-besaran. Jadi semakin besar akan semakin hebat gitu. Dan saya salut pada pelaku UMKM yang luar biasa ini. Saya banyak belajar juga dari apalagi ini masa pandemi. Seperti tadi disampaikan Pak Gendro, Pak Pran juga, orang seperti saya ini juga sangat terdampak dengan pandemi. Entertainment itu tidak sangat terdampak. Justru ketika saya ditelepon Pak Pran, Pak Gendro untuk mengisi acara ini, saya menghibur untuk meningkatkan imun. Justru saya ketika ditelepon ada pekerjaan ini, saya sudah terhibur duluan. Justru terima kasih nih, karena BRI dan Pak Pran, Pak Gendro ini sudah menghibur saya terlebih dahulu. Terima kasih Pak Teguh juga ya. Ini sudah menghibur saya terlebih dahulu, karena begitu ada ini, ya paling enggak luar biasa lah, roda perekonomian bisa bergerak lah. Roda perekonomian keluarga saya maksudnya gitu. Karena kalau dulu sebelum pandemi Pak, sebelum pandemi job saya ini bukan pamer, ini hanya menggambarkan ya situasi yang kita hadapi. Dulu sebelum ada pandemi ini, job saya itu jauh-jauh. Misalnya saya pagi bisa ada acara di Jakarta, gitu, sore sudah di Denpasar, mungkin besoknya udah di Medan, gitu. Karena penerbangan banyak, gampang gitu, saya bisa. Ya, kalau sekarang setelah pandemi penerbangan terbatas, job saya malah semakin jauh-jauh. Job saya jauh-jauh, tambah jauh karena kayak ini ya. Ini kan sekarang tanggal 10 Februari. Nah ini ada lagi nanti awal September. Nah, berarti kan semakin jauh. Jauh-jauh. Kalau dulu jauh jaraknya. Dulu jauh jaraknya, sekarang jauh waktu nunggunya gitu. Nah ini makanya kalau acara seperti ini bisa rutin, seminggu sekali saya siapkan waktu. Kalau bisa seminggu sekali saya siapkan waktu, karena kalau ini bukan ini hanya titipan istri saya aja lah. Bukan, kalau saya ini nggak penting lah, yang penting itu kan bagaimana saya menghidupi keluarga. Nah, bicara masalah pandemi tadi, saya
ini saya protokol kesehatan yang penting saya doakan semuanya juga sehat walafiat karena masa seperti ini yang terpenting adalah kita semua sehat. Modal utama kita harus sehat. Makanya tidak heran tadi ketika Pak Gendro, Pak Fran mengatakan mengundang pelawak, komika itu untuk meningkatkan imun supaya bahagia, supaya gembira, supaya imun naik. Nah ini menunjukkan juga bahwa secara iman berarti sudah mantap, sudah stabil. Makanya yang diundang pelawak. Sering-sering undang pelawak, Pak. Kalau yang diundang masih ustadz, masih pendeta, itu berarti imannya masih labil. Nah, berarti ini menunjukkan imannya sudah mantap, yang perlu dinaikkan adalah imun. Nah, makanya yang diundang pelawak. Karena selain nanti pelaku UMKM imunnya naik, yang sudah naik, jelas naik duluan, imun saya. Gitu tadi yang saya sampaikan. Begitu dapat telepon, wah imun saya udah langsung naik itu. Lah tadinya lemes, wah ada telepon, nah ini ada kegiatan. Nah itu yang langsung menaikkan imun saya. Saya mematuhi protokol kesehatan kemanapun, saya selalu pakai masker, saya kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, dengan air bersih, setelah pegang apapun ya. Saya setelah pegang apapun, saya cuci tangan pakai sabun. Saya cuci tangan dan pakai sabun. Kan itu pegang sabun, saya cuci tangan lagi pakai sabun. Pokoknya setelah pegang apapun, cuci tangan lagi pakai sabun, pegang sabun, saya cuci lagi pakai sabun. Makanya di masa pandemi, sabun ini paling cepat habis di rumah saya. Karena prinsipnya setelah pegang apapun, saya cuci tangan pakai sabun. Bahkan malam minggu kemarin, Liverpool lawan Manchester City kan, saya pegang Manchester City. Habis pegang Manchester City, saya langsung cuci tangan. Jadi biar sehat ya. Pokoknya habis pegang apapun, jadi yang suka bola itu, nanti kalau mau pegang tim manapun, habis itu cuci tangan. Karena setelah pegang apapun harus cuci tangan. Sehat itu penting. Apalagi saya mungkin tidak bisa kemana-mana, tetapi keluarga yang saya sayangi kan. Makanya saya itu saking sayangnya sama istri. Saking sayangnya sama istri, saya khawatir. Kan? Tadi disampaikan Pak Gendro juga teknologi ke depan itu, pembayaran itu tidak harus dengan uang tunai. Dan ini sudah saya terapkan, karena menurut saya uang tunai itu menjadi salah satu media penyebaran virus. Makanya saya saking sayangnya sama istri, ini sudah hampir setahun ini saya nggak kasih uang tunai sama istri saya. Sudah setahun ini ya. Bukan saya pelit ya, bukan nggak ngasih nafkah, tetapi saya pakai sistem apa ya, cashless. Saya pakai sistem cashless. Jadi ketika istri saya minta cash, saya ngeles. Istri minta cash, saya ngeles. Itulah. Saya sistem cashless. Itu bisa mempertahankan ekonomi. Karena prinsipnya. Dan bagi orang itu yang penting itu kerja. Mungkin kita nggak harus banyak bicara, tapi bekerja. Karena buat saya silent is gold. Ya kan? Silent is gold. Jadi diam itu emas. Makanya ketika istri saya sering minta emas itu saya diem aja. Karena itu kalau saya turuti bisa hancur ekonomi. Kalau istri saya minta emas saya diem aja. Silent is good. Diam itu emas. Silakan dipraktekkan. Saya bukan pelit tapi ya itu tadi. Ya memang di kondisi seperti ini saya akan memberikan tips ya ini. Sebenarnya ini yang berlaku umum. Saya ambil dari nama saya sendiri. Cak. C-A-K. Apa C-nya? Nah, dalam kondisi seperti ini, saya berharap teman-teman UMKM melakukan C yang pertama itu. Cepat. Kita harus cepat. Cepat itu apa? Responsif. Seperti tadi ketika kita menunda-nunda, ketika kita memberikan respon yang lambat, slow respon, maka kita akan kalah, kita akan ketinggalan. Kita harus cepat beradaptasi. Kondisi memang harus seperti ini, makanya kita bagaimana kita berubah? Cepat itu. Tapi ingat, cepat merespon dalam usaha, kalau kita ngomong usaha ya, ngomong bisnis, cepat merespon itu bukan asal cepat, tetapi juga butuh strategi. Nah, ini yang paling penting nih, yang paling penting. Kayak contohnya nih ya, contohnya istri saya. Ketika penghasilan saya sebagai kepala keluarga berkurang karena kondisi seperti ini, istri saya cepat tanggap, responsif. Istri saya punya ide, Pak, saya bantu deh penghasilan dengan cara jualan online.
Kebetulan istri saya itu pinter masak, Pak Gendro, Pak Fran. Istri saya itu pinter banget masak. Jadi kalau saya suruh, Mah bikinin kopi dong. Ah, masa aku kan bisa bikin sendiri. Ah, cuciin baju dong. Ah, masa aku kan bisa cuci sendiri. Jadi pinter banget masak istri saya itu. Kalau suruh apa-apa, ah masa aku gitu. Tapi istri saya itu responsif. Wah, aku bantu deh. Istri saya tuh pinter bikin kue gitu loh, kue kecil, kue kering, ya bantu. Wah, aku bantu deh, aku jualan kue lewat online. Karena ini kondisinya kan nggak bisa kita bertemu dengan orang secara langsung, kita jaga jarak. Makanya usahanya istri saya online, jualan kue kering online lewat handphone. Wah, saya support. Ini istri saya berarti cepat, responsif menghadapi perubahan masa seperti ini, cepat tanggap. Saya lihat, saya amati. Jadi istri saya itu jualan kue kering lewat online dengan menggunakan media handphone. Tapi ini strateginya yang ternyata saya lihat salah. Jualannya seperti itu ternyata apa? Pertama kali yang laku adalah malah handphonenya. Waduh, gimana kamu? Lah kamu jualan kue kering online lewat handphone. Yang pertama kali laku malah handphonemu. Lah terus kamu nggak bisa jualan lagi dong, gimana itu? Wah, celaka. Itulah strategi betulnya. Jadi dia alasan, ya karena HP-nya jualan laku untungnya lebih banyak daripada jualan kue. Ya tapi kan nggak, setelah itu nggak bisa jualan lagi online. Ya terpaksa akhirnya saya belikan lagi lah handphone. Tapi ini mohon maaf nih, istri saya itu seperti tadi yang disampaikan. Mungkin karena mengikuti Pak Frans, Pak Gendro itu ya. Apa soal IT, teknologi information itu istri saya itu apa ya, cepet, canggih gitu. Mungkin keturunan. Saya kalau dengar cerita dari istri saya tentang bapaknya, mertua saya laki-laki itu orangnya visioner. Dulu zaman mertua saya masih hidup itu kan teknologi belum secanggih sekarang. Dulu handphone aja nggak ada itu dulu. Tetapi katanya, ceritanya, mertua saya itu visioner. Sudah tahu pentingnya tentang information technology zaman dulu. Karena istri saya itu kalau cerita itu dulu waktu kecil katanya kalau pamit ke bapaknya, mau pergi kemanapun, bapaknya tuh pesennya selalu, kamu harus hati-hati. Ingat, hati-hati kamu ya. Pesennya itu. Berarti mertua saya itu sejak dulu sudah mementingkan pentingnya IT. Karena kamu kemanapun harus hati-hati. Saya pikir ternyata, tapi itu sebenarnya IT apa hati-hati kan gitu. Tapi saya anggap istri saya itu jago loh. Bener, masalah teknologi. Mungkin kalau saya lihat karena dia orangnya cepat belajar ya. Jadi mungkin sering ini loh, sering googling di Yahoo. Kalau saya lihat. Nah, Pak Gendro, Pak Fran nggak pernah googling di Yahoo. Istri saya itu kalau mau googling, itu masuk ke yahoo.com dulu, baru diketik google.com gitu. Itu lebih cepat katanya, karena Google nyari informasinya dibantuin sama Yahoo. Jadi bisa lebih cepat ketemu. Selain lebih cepat juga menghabiskan kuota sih. Gitu. Ya. Istri saya itu canggih. Saya punya handphone yang tipe mereknya sama dengan handphone istri. Tapi saya cari handphone yang paling aman lah, yang sekarang keamanan tertinggi kan pakai face lock ya, pakai hanya bisa dibuka dengan wajah kita. Saya merasa itu paling canggih kan, karena tahu sendirilah Pak Gendro, Pak Fran, kalau handphone laki-laki ya Pak Teguh ya, kalau handphone laki-laki sampai ketahuan passwordnya sama istri, wah pasti besok akan ada diskusi kecil biasanya gitu kan. Diskusi kecil tapi berkepanjangan biasanya gitu. Makanya saya itu pakai handphone yang canggih, pakai Face ID, Face Lock. Tetapi istri saya masih bisa buka handphone saya. Saya nggak ngerti caranya gimana itu. Saya udah, ini perasaan paling canggih. Mungkin pas saya tidur kali ya Pak ya. Saya tidur, handphone saya dideketin ke wajah saya gitu. Mungkin mata saya dibuka pakai selotip atau apa gitu. Pokoknya intinya kebuka aja. Waduh, saya sampai mumet ini gimana. Akhirnya ya laki-laki yang jangan sampai kalah Pak, saya bales. Karena handphonenya mereknya sama mau punya saya. Ini berarti handphone istri pasti bisa saya buka juga.
pas istri tidur, handphonenya saya ambil. Saya deketin ke wajah istri pelan-pelan. Nggak kebuka. Handphone istri saya ini canggih banget. Saya deketin, mungkin kurang deket kan? Saya deketin lagi, loh, nggak kebuka juga. Saya buka mata istri, tetap nggak kebuka. Saya jadi mikir. Akhirnya saya berkesimpulan, kenapa handphone istri saya nggak bisa kebuka? Udah saya deketin ke wajahnya. Ternyata, kalau tidur, istri saya itu nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali dia. Istri saya itu antara pakai make up sama enggak beda banget. Jadi handphonenya sendiri nggak kenal sama dia. Wah celaka, ini saya nggak bisa balas. Akhirnya ya supaya minim supaya tidak terulang ya. Supaya handphone saya ketika saya tidur nggak kebuka istri. Sejak saat itu saya kalau mau tidur Pak, saya pakai make up. Yes. Sekarang saya kalau mau tidur menor, pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai alis lah, biar nggak kebuka, jadi nggak mengenali. Itulah kita harus banyak belajar. Itulah yang saya bilang harus cepat, responsif. Apapun kondisinya, semua mengalami hal yang sama seperti tadi disampaikan Pak Fran. Kita menghadapi masalah yang sama. Tetapi siapa yang nanti akan bisa melewati ini dan berhasil melewati masa yang sama ini adalah siapa yang memberikan respon yang paling cepat dan paling tepat. Karena respon itulah yang menentukan siapa yang akan jadi pemenang. Itu yang pertama. C, cepat. A, analisa. Nah, analisa itu penting. Analisa berkaitan dengan tadi, adaptif tadi. Bagaimana kita menganalisa situasi, kita bisa beradaptasi terhadap situasi. Karena kita harus banyak belajar ya. Kalau Anda tahu, binatang itu buaya. Buaya itu adalah binatang purba yang bisa bertahan sampai zaman sekarang, salah satunya. Karena dia bisa beradaptasi. Bahkan sekarang lebih banyak lagi jenis-jenis buaya yang bisa beradaptasi ya, termasuk buaya darat ya. Jadi makanya kalau di rumah itu istri saya larang kalau nonton acara-acara National Geography, baca-baca buku tentang fauna itu saya larang karena saya takut kalau nanti dia bisa menganalisa saya ternyata saya buaya darat, itu bahaya banget. Tapi itu tadi adaptif, bagaimana kita berubah. Memang dibutuhkan kesabaran ya. Kita tidak bisa langsung ketika kita cepat merespon, kita bisa menganalisa, kita berharap langsung hasilnya seketika. Enggak juga, kita harus butuh sabar. Nah, sabar itu sesuatu modal yang juga harus kita pertahankan dan harus kita latih ya. Saya melatih sabar sejak kecil. Bapak Ibu, saya melatih sabar itu sejak ingat saya, kelas 1, masuk pertama SD itu saya sudah mulai melatih kesabaran. Kalau zaman saya sekolah dulu SD, masuk jam 7 pagi. Teman saya itu ada yang jam 6:30 sudah datang. Itu kan nggak sabar, itu buru-buru. Sekolah masuk jam 7 kok 6:30 sudah datang. Percuma kan belum mulai juga pelajaran. Itu namanya buru-buru, nggak sabar. Ada yang 6:45 sudah datang, wah itu lebih nggak sabar lagi. Kalau saya itu sabar. Sekolah masuk jam 7, saya saking sabarnya kadang 7:30, kadang jam 8, gitu. Saya dulu sering dimarahin sama guru. Aneh, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. ini ya contohnya ulangan ya. Ini ada, kalau dulu ulangan di sekolah gitu, waktunya biasanya di kertas soal ada durasi 60 menit. Teman saya yang katanya pinter, baru 30 menit sudah dikumpulkan. Menurut saya ini bukan indikasi pinter ya. Jelas adalah indikasi nggak sabar, buru-buru. Waktu 60 menit kok baru setengah jam kok sudah dikumpulkan. Ini kan nggak sabar, buru-buru. Kalau dia pinter, buktinya mana? Kalau pinter, kenapa saya nyontek kok nggak boleh? Nih, saya mau nyontek dia, kenapa nggak boleh? Saya justru curiga, sebenarnya dia nggak pinter. Karena kalau saya nyontek, dibolehin, dia malah ketahuan kalau sebenarnya nggak pinter. Nah, jadi saya yakin itu sudah buru-buru, nggak pinter. Kalau saya sabar. Biasanya saya malah kasih contekan ke teman-teman. Saya tawarin teman, siapa yang mau nyontek saya? Kan saya harus cari teman buat nggak naik kelas. Benar, kalau saya itu sabar. Waktu ulangan 60 menit, ya 60 menit.
Kadang sampai ditarik-tarik sama guru pengawas. Saking sabarnya. 2 tahun dulu saya nggak naik kelas. 2 tahun saya SD nggak naik kelas dikeluarkan sama kepala sekolah. Yang nggak naik kelas 2 tahun sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini saya sampai bingung nih. Ya itulah, makanya setelah kita cepat merespon, kita menganalisa, beradaptasi, jangan buru-buru mendapat hasil. Tetapi jangan lupa bahwa cepat merespon, adaptif dan analisa tadi harus diikuti dengan apa? K. Makanya saya sebut CAK itu, C-A-K, CAK. K-nya apa? Kerjakan. Percuma kita tahu bahwa kita harus berbuat seperti ini, kita tahu bagaimana menganalisa, bagaimana merespon, kita beradaptasi, tapi nggak dikerjakan. Buat apa? Mantap. Hanya teori. Nah, makanya itulah penting. Kerjakan. Kalau kita ngomong kerjakan, makanya saya singkat CAK tadi, seperti nama saya. CAK, cepat, analisa, dan kerjakan. Karena itu yang akan bisa memberikan hal yang terbaik yang akan menentukan siapa pemenang saat kita melewati pandemi ini. Dan mudah-mudahan UMKM yang tergabung di klaster-klaster tadi yang disebutkan tadi ya, dari karena kesamaan. Ya itu tadi, kesamaan hobi, kesamaan usaha ya. Jangan kelamaan, harus cepat usahanya. Harus kesamaan itu yang kita, bondingnya semakin kuat, kerja sama semakin kuat, dan bisa melewati pandemi walaupun ini masa yang berat. Tapi saya yakin seperti tadi disampaikan, ke depan arahnya sudah terlihat mulai positif lah, dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Sebenarnya belum selesai karena baru CAK, nama saya kan CAK Lontong. CAK, cepat, analisa dan kerjakan. Nah, lontongnya ini akan saya ungkap kalau nanti saya diundang lagi. Pak Teguh catat Pak, catat. Pak Teguh, nih Pak Gendro langsung aja nggak enak saya. Pak Teguh nih, mohon maaf jangan dimasukkan hati Pak Teguh ya. Tolong jangan dimasukkan hati, tapi dimasukkan agenda aja. Kalau cuma dia masukkan hati takutnya lupa, tapi kalau masuk agenda kan dia lebih tenang gitu loh. Cak, udah dimasukin ke agenda saya, Cak. Siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kalau tadi Pak Arif dari Kementerian Koperasi kan memang keynote speaker kan. Ya, kalau saya kan sebenarnya kayaknya not speaker deh saya ini. Kayaknya bukan pembicara saya. Kayaknya not speaker kalau saya ini. Sepertinya bukan pembicara, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan walaupun mungkin tidak banyak manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan memang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memang mudah-mudahan kurang ya Pak Teguh ya. Karena kalau kurang banyak, kan Cak, pengen banyak, nambah Cak, ya Pak banyak. Teguh. Kalau kurang itu kan pengen nambah. Kalau pengen nambah nanti ada kesempatan lagi kan diundang lagi, itu maksud saya. Jadi sekali lagi kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, semuanya bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar, dan bisa bekerja sama dengan baik dan tumbuh menjadi semakin besar lagi untuk semua UMKM di Indonesia. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gendro, Pak Frans. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih juga Mbak Ami. Mohon maaf kalau ada yang salah, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Saya malah gosip ini gimana. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, ya mudah-mudahan saya diundang lagi. Terima kasih. Selamat siang, sukses selalu. Salam sejahtera, salam lemper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.